Kisah inspiratif Konosuke Matsushita, pendiri Panasonic. Siapa yang tidak kenal produk elektronik dengan brand Panasonic di Indonesia? Brand ini sangat populer. Ada banyak produk elektronik yang dipasarkan oleh Panasonic seperti TV, kamera, AC, mesin cuci, lemari es, dan lainnya. Mungkin Anda termasuk salah satu pelanggannya. Siapakah pendiri Panasonic? Dia adalah seorang pria berkebangsaan Jepang bernama Konosuke Matsushita. Konosuke Matsushita lahir di desa Wasa, Jepang, pada tanggal 27 November tahun 1894. Matsushita adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia berasal dari keluarga miskin yang diperparah dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya suka mabuk-mabukan dan berjudi. Lingkungannya membuat Matsushita tumbuh menjadi anak yang tertutup dan penyakitan, sehingga terlihat seperti anak yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Saat umur 9 tahun, Konosuke Matsushita justru harus membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di sebuah toko sepeda. Dengan kondisi tubuhnya yang lemah, tentulah Matsushita berjuang keras untuk bertahan hidup. Namun Matsushita memiliki kemauan keras dan berani mengambil resiko dalam hidupnya. Suatu hari Matsushita memutuskan keluar dari pekerjaannya di toko sepeda saat berusia 16 tahun. Hal itu disebabkan karena penghasilannya tak lagi cukup hanya dengan bekerja di toko sepeda. Ia keluar dari pekerjaannya di toko sepeda dan beralih bekerja di perusahaan utilitas listrik, Osaka Light. Di perusahaan Osaka Light inilah Matsushita mulai terlihat bakat dan kemampuannya. Selama bekerja di Osaka Light, ia berhasil menemukan sebuah inovasi dalam soket lampu dan menunjukkan pada atasannya. Soket lampu yang ditemukan Konosuke Matsushita ini berjenis baru dan memiliki kinerja yang lebih baik dari yang telah ada pada saat itu. Inovasi soket lampu tersebut telah membuat atasannya terkesan pada kreativitas dan kerja keras Konosuke Matsushita. Pada tahun 1917, tepatnya berusia 23 tahun, Matsushita mengambil keputusan besar dengan berhenti bekerja di perusahaan yang telah mewadahi kreativitas tersebut. Dia memutuskan untuk memproduksi sendiri perangkat soket lampu temuannya itu. Meski tidak memiliki modal yang cukup dan tidak memiliki pengalaman di bidang bisnis, namun Matsushita tetap maju hanya dengan bermodalkan kreativitas dan keinginan yang kuat. Dengan mengantongi uang sebesar 62 yen saja serta bantuan istri dan 3 asistennya, Matsushita sangat bersemangat memulai usahanya di usia muda. Perlu dicatat, Konosuke Matsushita ini hanya menempuh pendidikan sampai tingkat 5. Tentunya di bawah pendidikan sekolah tinggi. Dengan modal yang sangat minim, Matsushita dan timnya bekerja dalam sebuah rumah petak sempit yang terdiri dari 2 kamar saja. Mereka bekerja selama berjam-jam 7 hari dalam seminggu. Bahkan karena bekerja terlalu keras, tubuh mereka menjadi sangat kurus dan kelelahan. Namun kelelahan mereka terbayar dengan terciptanya beberapa contoh produk baru. Matsushita dengan semangat memasarkan produk ciptaannya tersebut dengan nama Panasonic. Tentu pada awalnya tidaklah mudah memasarkan produk Panasonic. Matsushita menerima banyak penolakan dari para pedagang. Matsushita berusaha meyakinkan konsumen bahwa produknya adalah produk yang inovatif. Matsushita tetap bertahan dan pantang menyerah. Dia tetap sabar memperkenalkan produknya secara bertahap. Walhasil produk tersebut mulai diminati karena terbukti lebih baik dalam kualitas dan lebih murah 50% dari produk saingannya. Matsushita tidak gampang berpuas diri. Ia terus memperluas bisnisnya dengan mengambil kontrak untuk produk yang lain, seperti pelat isolator. Pada 1922, perusahaannya memperkenalkan produk baru setiap bulan. Dia belajar bahwa produk baru harus lebih baik 30% dan 30% lebih murah dari produk lain yang sama jenisnya. Salah satu produk terkenalnya adalah lampu sepeda. Matsushita sadar bahwa dengan membuat produk lampu yang efisien untuk jutaan sepeda di negaranya, produk Panasonic menjadi populer. Oleh karenanya Matsushita merancang lampu sepeda yang dinamai Bullet Lamp.
Produk ini akhirnya menjadi standar untuk seluruh industri dan banyak dibeli oleh masyarakat Jepang yang beralih dari lampu minyak tradisional untuk digunakan di rumah mereka. Kesuksesan bullet lamp tersebut diikuti produk inovatif lainnya yaitu pemanas ruangan elektrik, meja pemanas elektrik, tipe baru termostat dan lain sebagainya. Bahkan produk pertama radio Matsushita, 3 model tabung vakum dirilis pada tahun 1931 dan hal ini membuat Panasonic memenangkan hadiah pertama dalam Tokyo Broadcasting Station Radio Contest. Nyaris bangkrut. Pada tahun 1930, perusahaan Panasonic nyaris mengalami kebangkrutan. Tidak seperti perusahaan lain yang memberhentikan karyawan untuk meminimalisir kerugian, Matsushita lebih memilih menggeser posisi karyawannya yang sebelumnya menjadi buruh pabrik untuk menempati posisi pemasaran. Pada saat yang sama ia memotong jadwal produksi. Namun, gudang penuh dengan barang dagangan yang tidak terjual. Matsushita juga memiliki pendirian yang kuat agar karyawan yang telah dianggapnya sebagai keluarga tidak harus dipecat meskipun menerima desakan dari berbagai pihak. Idenya, Matsushita memotong setengah jam kerja para karyawannya, tapi tetap membayar penuh upah karyawan. Alhasil perusahaan Matsushita tetap bertahan di tengah ramainya perusahaan lain yang gulung tikar. Masa sulit Konosuke Matsushita memuncak ketika Perang Dunia Kedua membawa kehancuran untuk negaranya. Matsushita bisa saja menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan yang memproduksi alat-alat untuk mesin perang Jepang yang menguntungkan, namun ia tidak melakukannya. Akhirnya ketika Jepang kalah dan sekutu menguasai, Matsushita diperintahkan untuk menghentikan semua produksi. Matsushita berpikir saat itu adalah akhir dari perusahaannya. Matsushita pun hampir didepak dari kepemimpinan perusahaannya sendiri. Untungnya, ia memiliki karyawan yang setia, di mana seluruh karyawannya mengajukan petisi kepada pemerintah militer untuk mengizinkan dia tetap memimpin. Konosuke Matsushita meyakinkan Jenderal Douglas MacArthur dan gubernur militer lainnya agar perusahaannya diizinkan untuk berproduksi kembali. Saat itu Matsushita menjanjikan kalau Jepang akan menjadi kekuatan dunia dengan cara damai. Dia yakin bahwa negaranya bisa memimpin dalam dunia elektronik. Menyadari bahwa strategi yang diajukan oleh Matsushita akan membantu Jepang pulih dari kehancuran perang, gubernur militer lantas mengizinkan perusahaan Matsushita untuk berproduksi kembali. Matsushita dan tim manajemennya pun mulai membangun kembali Matsushita Electric dan menghasilkan keuntungan. Bertahan dari Perang Dunia Kedua, perusahaan Matsushita yang saat itu bernama Matsushita Electric terus berkembang dan mampu mengakuisisi perusahaan lainnya. Pada tahun 1952, Matsushita menawarkan kepada konsumen televisi pertama hitam putih yang langsung diterima dengan baik oleh masyarakat. Pada tahun 1959, Matsushita mendirikan beberapa perusahaan lain seperti Kyushu Matsushita Electric Company, Osaka Precision Machinery Company yang kemudian berganti nama menjadi Matsushita Seiko. Dan ada juga Matsushita Communication Industrial Group, di mana perusahaan ini memproduksi tape recorder pertama. Tidak hanya itu, Matsushita juga melebarkan sayap ke negara lain dengan membangun Matsushita Electric Corporation of America. Perusahaan ini yang membuat televisi berwarna pertama pada tahun 1960, karena produknya terus menyebar ke seluruh dunia, membuat produk Matsushita dikenal dengan brand nasional dan Panasonic. Konosuke Matsushita meninggal di Tokyo pada tanggal 27 April tahun 1989 pada usia 94 tahun. Ia meninggalkan salah satu kerajaan manufaktur terbesar di Jepang. Meskipun sang pendiri telah meninggal, namun Panasonic tetap menjadi salah satu perusahaan elektronik tersukses di dunia. Diketahui pada tahun 2009 lalu, Panasonic berhasil mengakuisisi Sanyo. Dengan kerjasama tersebut Panasonic menjadi satu-satunya perusahaan dengan pendapatan lebih dari sekitar 110 miliar dolar. Itulah kisah inspiratif Konosuke Matsushita,
pendiri Panasonic yang bisa dijadikan pelajaran berharga dalam meraih kesuksesan. Semoga menginspirasi.